Pak, dan selamat pagi teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama saya Bernadetta Radke. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pertemuan kelima, yakni pembelajaran tematik. Nah, dalam pertemuan kelima ini materi yang saya akan jelaskan yakni tentang model-model pembelajaran tematik beserta contohnya. Nah, sebelum kita masuk pada yang lebih rinci yakni tentang model-model dan contoh-contohnya, kita harus mengetahui dahulu bahwa pembelajaran tematik atau model pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Nah, dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkan dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Nah, lanjut pada yang lebih rinci yakni tentang model-model pembelajaran tematik dan contohnya. Nah, model yang pertama di sini saya mengangkat seorang ahli yakni Robin Forgati pada tahun 1991. Nah, beliau membuat model-model pembelajaran tematik ke dalam 10 model pembelajaran tematik atau terpadu. Nah, model yang pertama yakni picture and picture. Nah, contoh model ini yakni pertama, guru menyampaikan kompetensi atau KD yang ingin dicapai oleh peserta didik, lalu menyajikan materi sebagai pengantar, dan kemudian guru menunjuk atau memanggil siswa untuk memasang atau mengurutkan gambar-gambar sesuai dengan urutan yang logis. Nah, kemudian guru menanyakan alasan mengapa gambar pemikiran atau urutan gambar tersebut yang dipikirkan oleh siswa tersebut. Nah, dari alasan itu atau gambar tersebut, guru memulai menanamkan konsep-konsep materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, lanjut pada model yang kedua yakni model Jigsaw atau model tim ahli. Nah, pengajaran dengan Jigsaw pertama kali dikembangkan oleh Elliot Aronson dan rekan-rekannya pada tahun 1978. Nah, kemudian dikembangkan oleh Slavin. Nah, contoh pada model Jigsaw ini yakni siswa dibagi dalam kelompok kecil secara atau dibagi secara 5 sampai 4. Nah, para siswa diberikan tugas untuk membaca beberapa bab atau uraian unit materi, lalu yang terdiri dari ahli atau topik-topik yang berbeda-beda harus menjadi fokus perhatian masing-masing anggota tim saat mereka membacanya. Nah, setelah selesai membaca, setiap tim dari berbeda yang memiliki fokus topik yang sama bertemu dan kelompok ahli berdiskusi tentang topik yang mereka baca sekitar 30 menit. Nah, setelah selesai, ahli tersebut kembali kepada tim mereka dan secara bergantian mengajari teman satu timnya secara terus-menerus hingga selesai. Nah, lanjut pada model yang ketiga yakni exemplan non exemplas. Nah, contoh dari model atau kasus atau gambar yang relevan dengan KD. Nah, contohnya yakni guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian guru menempelkan gambar di papan tulis. Nah, setelah itu guru memberi petunjuk dari memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan gambar atau menganalisis gambar tersebut. Nah, melalui diskusi kelompok terdiri dari 2 sampai 3 orang siswa. Nah, hasil diskusi tersebut atau dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas. Nah, dan yang terakhir
setiap kelompok diberi kesempatan membaca hasil diskusinya mulai dari komentar hasil diskusi siswa. Guru mulai menjelaskan materi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, lanjut pada penjelasan model keempat, yakni model kooperatif. Nah, pada model ini pembelajaran di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengiktisarkan bagian-bagian dari materi yang dipelajarinya. Nah, contoh pada model ini yakni guru membagi siswa untuk berpasangan, lalu guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Nah, pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya. Nah, setelah selesai bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya sampai selesai. Nah, lanjut pada model yang kelima, yakni mind mapping. Nah, mind mapping ini sangat baik digunakan untuk pengetahuan awal siswa atau untuk menemukan alternatif jawaban. Nah, contoh pada model ini yakni pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai dan kemudian guru menemukan konsep atau permasalahan yang akan ditanggapi oleh siswa atau sebaliknya, permasalahan yang mempunyai alternatif atau jawabannya. Nah, yang kedua, membentuk kelompok, anggotanya terdiri dari 2 sampai 3 orang. Nah, lanjut, tim kelompok menginversitalisasi atau mencatat tim kelompok mencatat alternatif jawaban hasil diskusi dari teman-teman kelompok tersebut. Nah, tiap kelompok atau diacak kelompok tertentu sehingga membaca hasil diskusinya dan guru mencatat di papan dan mengelompokkan